pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Ketersediaan sayur mayur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bone dipastikan aman. Kesiapan jelang Pilkada 2024, Polres Sinjai gencar melakukan razia miras. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Meski terjadi cuaca ekstrim, ketersediaan sayur mayur di Kabupaten Bone dipastikan aman. Laporan Suryani Arifin. Ketersediaan sayur mayur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bone dipastikan aman meski terjadi cuaca ekstrim. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Bone, Abdul Rauf. Disebutkan, pasokan sayur mayur di pasaran mencapai 4,7% dan dipastikan terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat Bone. Abdul Rauf mengatakan produksi petani lokal saat ini sangat tinggi, seperti sayur terong, kangkung sawi, dan kacang-kacangan. Meski diakui, beberapa pemenuhan sayur mayur di Bone didatangkan dari luar daerah, seperti kol dan wortel dari Kabupaten Nrekang. Tapi kalau di Bone ya tidak ada kalah unggul itu padi jagung. Sudah mulai 5 tahun terakhir ini sudah ada peningkatan sekian 4,7% itu peningkatan sayur mayur. Lokasinya itu yang pertama ada di Kecamatan Barebo, Desa Lampung, Cina. Ya, ada bahkan kalau kita dilihat di pasar-pasar sentra, ya alhamdulillah sekarang sudah ada tren naik 4,7% untuk peningkatan. Meski sayuran ada yang dipasok dalam wilayah lain, namun perlahan produksi sayur mayur tersebut juga ada di Kabupaten Bone. Di antaranya berada di wilayah Kecamatan Barebo dan Cina. Tak hanya sayur mayur, kini komoditas bawang merah dan cabai juga telah ada di Kecamatan Ajangale. Sementara untuk komoditas unggulan Bone, yakni padi dan jagung. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone kembali menggelar sosialisasi anti narkoba, bahaya perundungan atau bullying di kalangan pelajar. Reporter Firdaus Jafar melaporkan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone kembali melaksanakan sosialisasi upaya pencegahan tentang bahaya perundungan atau bullying yang dilaksanakan tepatnya di UPT SD 1279 Padang Cengah, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone. Subkoordinator Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M Herlina mengatakan kegiatan sosialisasi penyuluhan narkoba ini menyasar kalangan pelajar yaitu siswa-siswi SD tentang bahaya narkoba dan dinilai berpotensi mengakibatkan perundungan atau bullying. Dikatakan digelarnya kegiatan ini dengan harapan untuk memberikan informasi dan edukasi tentang pencegahan, pemberantasan peredaran gelap narkotika terhadap pelajar sejak dini. Kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi anti narkoba dan bahaya perundungan atau bullying. Untuk saat ini kami melakukan kegiatan ini sekolah dasar yang ada di Kecamatan Dua Bocoe, yaitu UPT SD 12-79 Padang Cengah. Tujuan daripada kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada siswa sekolah SD tentang bahaya narkoba dan juga bahaya yang dapat ditimbulkan akibat perundungan atau bullying. Ditambahkan dengan upaya ini pihaknya berharap sangat memungkinkan tercapainya maksud dan tujuan untuk mewujudkan agar para pelajar mendapatkan wawasan tentang bahaya penggunaan dan penyalahgunaan narkotika. Mencegah kriminalitas jelang Pilkada 2024, Polres Sinjai gencar melakukan razia miras jenis balok. Laporan Ayunia Nindiati.
Kesiapan jelang Pilkada 2024, Polres Sinjai gencar melakukan operasi cipta kondisi, diantaranya adalah operasi minuman keras atau miras. Kapolres Sinjai AKBP Ferry Nur Abdullah menjelaskan, operasi miras tersebut digelar untuk menekan jumlah tindak kriminal yang disebabkan oleh minuman keras tradisional jenis balo, guna mewujudkan situasi aman kondusif di wilayah Kabupaten Sinjai. Dikatakan operasi cipta kondisi ini dilakukan dengan melibatkan seluruh polsek jajaran Polres Sinjai. Diungkapkan dari data tahun 2023 lalu, tercatat Polres Sinjai berhasil memberantas 846 liter miras jenis balo. Untuk itu, Kapolres Sinjai menghimbau kepada warga untuk tidak melakukan aktivitas yang mendapat mengganggu Kamtibmas di wilayah hukum Polres Sinjai, seperti minum-minuman keras. Terkait dengan kesiapan pilkada dari Polres Sinjai, kita akan melakukan cipta kondisi, operasi cipta kondisi. Di antaranya adalah kita akan melakukan operasi miras. Karena operasi miras ini menjadi salah satu sumber sebab munculnya kejahatan lain termasuk kekerasan fisik. Ini akan kita genjot, akan kita terus kita lakukan, dan dari sisi penegakan hukum akan kita jalan sampai kemudian disidangkan di piring di pengadilan. Ditambahkan Kapolres Sinjai, pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan home industri pengolahan hasil ekstrak pohon aren menjadi gula merah yang menjadi bahan utama balo. Sebab menurutnya, penyumbang terbesar miras tradisional dalam bentuk balo di Kabupaten Sinjai tersebar di beberapa wilayah kecamatan, di antaranya Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, Sinjai Borong, dan Kecamatan Sinjai Barat. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Laka lantas di Dusun Gilingeng, Desa Ulaweng, tewaskan 1 orang pengendara sepeda motor. Laporan Ahmad Kafi. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Poros Bone Makassar, tepatnya Dusun Gilingeng, Desa Ulawat Cinong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone siang kemarin. Saipul menjelaskan, pengemudi mobil box Hinolutro nomor polisi DD 8032 SC atas nama Iswar Syamsurya bergerak dari arah selatan ke utara, hendak mendahului mobil yang tidak diketahui identitasnya dengan cara mengambil jalan ke kanan di jalan yang menurun. Bersamaan dengan itu, dari arah depan mobil yang tidak diketahui identitasnya tersebut, ada pengendara sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan plat DW 6459CL atas nama Eliska Ayu Anita, berboncengan dengan Masita yang sedang membelok ke kanan, sehingga pengemudi mobil box Hinolutro tersebut tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan menabrak sepeda motor tersebut, mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Korban 1 meninggal dunia, 1 luka-luka. Satunya kemarin masih di puskesmas saya tinggal. Sempat dibawa ke puskesmas Ulaweng juga, baru dibawa ke rumahnya, ke rumah duka. Kita tangani tempat kejadiannya, barang buktinya kita amankan. Untuk mobil saya amankan di Polres, untuk kendaraan sepeda motor masih Polres Ulaweng. Pengemudi mobil pun juga saya amankan di Polres juga. Dalam peristiwa tersebut, 1 korban dikabarkan meninggal dunia atas nama Masita setelah dilarikan ke puskesmas terdekat, dan 1 korban lainnya atas nama Eliska Ayu Anita saat ini masih dirawat di puskesmas Ulaweng. Sebanyak 45 panitia pemilihan kecamatan dinyatakan lulus oleh KPU Kabupaten Sinjai. Informasinya disampaikan Ayunia Nindiati. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai menetapkan 45 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK hasil penerimaan Badan Ad Hoc Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang. Komisioner KPU Kabupaten Sinjai Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM Supratman mengatakan, dalam Pilkada 2024 mendatang, setiap kecamatan akan memiliki masing-masing 5 anggota PPK yang akan tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai. Disebutkan, anggota PPK yang lolos telah melaksanakan tes wawancara pada tanggal 11 hingga 13 Mei 2024 lalu. Selain itu, para anggota yang lolos juga telah mengikuti tahapan seleksi yang dilaksanakan. Diungkapkan, PPK terpilih akan diambil sumpah dan menandatangani fakta integritas sekaligus mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan pada Kamis 16 Mei 2024. Jumlah PPK yang lulus di Sinjai itu 45 orang dari 9 kecamatan. Masing-masing 5 orang per kecamatan. Insyaallah besok dilantik mereka di Wisma Sanja Sinjai pukul 10. Sekaligus mengikuti orientasi tugas untuk penugasannya nanti. Ia berharap anggota PPK yang bakal dilantik nantinya dapat berkontribusi memberikan kemampuan terbaiknya mensukseskan gelaran Pilkada 27 November mendatang. Tim SAR Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel membantu warga yang tertimpa musibah kebakaran di Kelurahan Bajoe
melakukan pembersihan puing-puing sisa kebakaran. Kembali, reporter Firdaus Gafar menurunkan laporannya. Tim SAR Batalion C Pelopor Satbrimo Polda Sulsel membantu warga yang tertimpa musibah kebakaran di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanetiratang Timur, Kabupaten Bone kemarin. Dalam musibah kebakaran tersebut, satu rumah panggung habis dilalap si jago merah. Komandan Batalion Danyon C Pelopor Satbrimo Polda Sulsel Kompol Nur Iksan mengatakan, sebagai wujud kepedulian dan kemanusiaan dalam insiden kebakaran ini, pihaknya menerjunkan tim SAR Brimob untuk melakukan pembersihan puing-puing sisa kebakaran. Di samping membersihkan puing-puing sisa kebakaran, tim SAR Brimob juga membantu memilah-milah barang yang masih bisa digunakan, serta membantu mencari barang berharga milik korban yang masih bisa diselamatkan. Selain itu, tim SAR Brimob Bone juga mendirikan tenda lapangan dan memasang tempat tidur lapangan untuk tempat tinggal sementara korban kebakaran. Hari ini tim SAR Batalion C Pelopor saya terjunkan ke lokasi kejadian di mana terjadi di lingkungan Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanetiratang Timur. Sebuah rumah panggung terbakar. Tim SAR melaksanakan kegiatan pembersihan terhadap puing-puing sisa kebakaran, termasuk memilah-milah barang yang masih bisa diselamatkan, termasuk barang-barang berharga. Dan kami juga mendirikan tenda sebagai tempat tinggal sementara yang kita lengkapi dengan pelbed atau tempat tidur lapangan. Nur Iksan menambahkan, kegiatan kemanusiaan personil Brimob Bone ini juga dibantu oleh personil Satpol Airut Polres Bone dan masyarakat sekitar. Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.